Oke, video kali ini kita akan membahas tentang solusi gagal bayar di kredit pintar. Jadi kemarin ada yang tanya ya dari Kak Nurul Afrianti. Bang, aku diteror katanya tim dari aplikasi mau datang ke tempat kerja. Mau bilang ke HRD, bener nggak ya? Takut banget. Terus bilang juga mau ke rumah. Mau ngelunasin belum ada uang, apa ancaman semacam itu benar? Oke, jadi hal seperti ini kita nggak perlu takut ya Kak ya. Kita nggak perlu takut soal hal-hal seperti ini. Apalagi telatnya masih baru-baru. Kalau biasanya DC bakal datang ke rumah, itu mereka diem-diem. Mereka nggak ngomong-ngomong seperti ini. Kalaupun mereka datang ke kantor dan mau ketemu HRD, itu tidak ada urusannya. Dan HRD pun berhak menolak. Dan kalian pun juga berhak melarang DC pinjol itu datang ke kantor kalian, itu kalian juga berhak. Apalagi sampai ketemu HRD, apa urusannya? Kalau menghubungi nelpon mungkin bisa jadi iya. Tapi kalau datang menurut saya dan kalau terus ketemu HRD, itu hanya gertakan belaka. Nggak mungkin. Kalaupun datang ke kantor, pasti mereka itu nyarinya kalian. Nggak mungkin nyarinya HRD. Dan kalaupun nyarinya HRD pasti nolak lah. Itu bukan urusan dia. Hal-hal yang berhubungan di luar pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, HRD pasti akan menolak teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, kalau datang ke rumah, iya apa enggak? Mungkin apa enggak? Jawabannya mungkin, karena ini adalah kredit pintar. Tapi kembali lagi, tergantung teman-teman sudah telat berapa lama ya. Kalau masih seminggu, 2 minggu, kecil sih kemungkinan datang. Kalau udah 1 bulan lebih, baru sekarang ada kemungkinannya. Kalau kita berkaca di tahun 2022 awal, itu memang butuh 3 bulan lebih ya, baru datengin. Tapi makin kesini, itu makin cepat. Saya juga nggak tahu kenapa, apakah DC makin rajin atau mungkin keuangannya lagi goyang, yang bingung banget mikirin nyari duit kemana karena cash flow-nya berantakan. Ya mereka mau nggak mau lebih gencar lagi menagih. Toh DC-nya juga gajinya yang sama kan. Mungkin DC-nya sekarang yang lagi dipecut untuk kerja lebih keras lagi. Nah, masalah seperti ini, sekali lagi saya ingatkan tidak perlu ditakuti, tidak perlu merasa khawatir, karena insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Seandainya datang pun, kalian bisa tanggepin dengan baik-baik juga, karena sebenarnya mereka itu tidak berhak ngapa-ngapain. Berkata kasar dan lain sebagainya, siapkan HP untuk direkam. Ya, mereka nggak bakal bertindak lebih dari itu. Dan satu hal lagi yang paling penting, tanyakan identitasnya, surat tugasnya, sertifikatnya, itu yang paling utama. Karena siapa tahu banyak juga sekarang lagi musim penipu-penipu yang mengaku-ngaku sebagai DC pinjaman online. Padahal mereka bukan DC resmi, tujuannya adalah untuk memeras kalian. Ya minta uang ongkos transport lah, minta uang ongkos makan lah, lumayan kan? Mereka meskipun mintanya cuma 50.000, tapi kalau itu DC palsu ya ngapain kita kasih duitnya? Gitu kan teman-teman? Ya mending buat bayar utangnya kan lebih enak, jelas masuk ya, masuk ke perusahaan daripada kayak gini. Ya intinya kita harus berani, jangan takut terkait ancaman-ancamannya. Jangan takut terkait ya segala hal yang belum tentu pasti. Jadi ya mungkin pesan saya cuma satu lah. Gak usah takut hal-hal seperti ini bakal terjadi. Dan juga gak usah takut DC bakal datang. Hadapin aja, bicara baik-baik, jangan kabur-kaburan. Karena kalau kabur-kaburan tentu akan makin melebar masalahnya. Mending hadapi secara baik-baik, itu akan ya mungkin lebih nyaman lah buat diri kalian juga. Oke, mohon maaf, semoga ini bisa sedikit membantu, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata dari saya pribadi. Semoga teman-teman bisa diberikan kemudahan-kemudahan dan kelancaran untuk menghadapi situasi pinjol seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.